Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasan dikit bang. Waalaikumsalam. Mantap. Ini apa ya, namanya umat beragama di Indonesia ini itu kan dilindungi sama undang-undang yang sah. Benar nggak? Karena toleransi beragama di Indonesia ini toleransinya sangat tinggi. Nggak ada di negara manapun di Indonesia ini toleransinya sangat tinggi. Benar, saling menghargai, saling toleransi, walaupun berdampingan itu cinta damai. Coba kalau kita sholat di negara lain, sholat atau ibadah pasti ada yang musik, ya kan? Digangguin, ya benar. Makanya ini dengan bang siapa bang? Mas Timo. Hah? Timo. Bang Kimo. Ya. Nah ini apa ya? Ini amazing banget buat pemirsa YouTube saya. Ini terima kasih Bang Kimo udah diizinin ngevlog di channel YouTube saya. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon, di TikTok juga sama. Nanti saya akan upload di Facebook. Nah ini Bang Kimo. Saya jadi mau ketawa ini hari ini. Bang Kimo kan non Muslim ya, Nasrani ya. Betul. Nah ini habis sunat. Nah ini atas dasar kemauan sendiri, apa memang benar buat kesehatan, apa mau nikah, mau nikah sama Muslim harus syaratnya harus sunat dulu, apa mau mualaf? Ayo. Buat keinginan sendiri sama kesehatan. Itu ini ya buat permasa YouTube saya di luar sana, hitan atau sunat itu penting. Kenapa? Sunat itu bukan semata-mata bukan sekedar di agama Muslim aja. Memang kalau di negara Jepang itu udah sebelum berapa puluh tahun yang lalu udah rata-rata orang Jepang itu sunat. Kenapa? Buat menjaga kebersihan. Betul nggak? Betul. Nah, saya juga pernah punya teman tadinya Nasrani, ya kan, Nasrani masuk Muslim, mualaf, ya kan. Tadinya suaminya itu Nasrani juga, tapi nggak dihitan, nggak disunat, ya kan, nggak disunat. Terus setelah suaminya meninggal, ternyata dia nikah lagi sama nikah lagi sama orang kita lah. Nah, tapi karena dia sama Muslim, suaminya kebetulan emang dari kecil udah dihitan, udah disunat. Terus saya tanya, gimana rasanya sama yang disunat sama yang enggak? Beda, Mas. Terus dia bilang, gila bang, pokoknya kalau disunat itu rasanya beda banget. Wah, pokoknya lebih nampol, maknyos. Wah, gila bener rasanya beda banget. Terus saya bilang sama dia, ya jelas saja. Sebelah gini, sekarang gini, sebagai contoh yang kecil aja dah. Makan pisang sama kulit-kulitnya sehat nggak? Itu kan contoh kan. Makan pisang sama kulit-kulitnya sehat nggak? Yang ada jadi penyakit. Yang kalau makan pisang yang bener kan harus dikupas dulu, bener kan? Sebaiknya juga kalau senjata laki-laki kan harus dikupas dulu, karena itu kan sarangnya kuman, sarangnya penyakit. Karena kalau bangun tidur kotoran itu ngumpul di situ. Nah itu apa ya? Makanya senjata laki-laki harus diperlihatkan helmnya. Bener gak? Kalau udah kelihatan helmnya, sama aja kalau tentara mau perang kan harus pakai sangkur, baret, helm, topi baja. Nah itu topi bajanya yang melindungi, ya kan? Pasti begitu terjun payung itu dari atas, itu pasti udah aman dan terkendali. Nih sunatnya manual apa di laser? Beda dia metodenya. Metodenya gimana? Pakai tembakan ya. Wah, ditembak gimana bang? Senjata sama senjata main tembak-tembakan. Jadi dia langsung motong, dia nggak perlu. Oh langsung motong jebret begitu ya? Tapi dibius dulu. Iya, kalau nggak dibius sakit. Sakit. Ya begitu itu jebret langsung putus kebuka ya, nggak pakai dijahit. Nggak pakai. Ya makanya sunat apapun tinggal pilih metodenya, mau metode apa, mau laser boleh, manual boleh, apalagi sekarang teknologi kedokteran semakin canggih ya. Mungkin sembuhnya akan cepat.
Tapi nanti jangan dicoba dulu bang, harus sembuh dulu. Harus sembuh dulu. Biasanya nanti kalau dicoba, udah punya istri belum? Wah, belum Pak. Oh belum. Belum. Kalau apalagi kalau belum punya istri nanti pas udah disunat, udah dikupas, topi bajanya kelihatan, itu nanti pasti bentuknya beda. Standar SNI dia. Wah, bukan standar SNI lagi, pokoknya itu ya, udah standar internasional lah, udah masuk USO, Wis. ya kan, Badan Kesehatan Dunia. Karena standarnya itu Monasnya itu ya, emasnya harus kelihatan. Monas berdiri tuh tunjukin saya hadir, nah harus berdiri. Tapi kalau saya hadir kepalanya nggak kelihatan ya dianggap nggak hadir. Nah ini ngomong-ngomong, Bang siapa tadi? Sorry, Kimo. Bang Kimo. Ini kemauan sendiri, nggak tanpa paksaan dari orang tua atau pacar bagaimana? Kemauan sendiri. Bener-bener kemauan sendiri. Ini patut diacungin jempol ya. Karena apa ya? Hitan itu bener-bener buat kesehatan. Serius buat kesehatan. Apa ya? Kalau di hitan itu memang bersih. Apa ya? Nanti juga kalau seandainya punya istri juga apa ya? Higienis. Nanti apa? Mudah-mudahan karena namanya udah di hitan tuh nggak terpengaruh sama janin yang ada di kandungan, benar nggak? Karena kalau nggak dihitan itu apa ya? Ya itu namanya kuncup, ya kan? Kuncup nggak dikupas, nggak dipotong, itu nanti kalau istilahnya kita ngomong kasarnya ya berhubungan intim atau berhubungan seks sama pasangan yang sudah sah atau sudah resmi, nanti yang ketularan itu pasangan kita atau istri kita. Inilah perlu dicontoh ya. Ini sekedar bukan konten biasa, minimal harus ada edukasinya. Nah, ini sekedar apa ya? Karena konten saya itu tergantung temanya. Nah, karena ini temanya hitan menghitan, sunat menyunat. Ini saya atungin jempol lah buat Bang Kimo nih yang sama inisiatif sendiri, kesadaran sendiri atas apa ya, demi kesehatan di hitan. Nih ngomong-ngomong usia berapa Bang? Saya udah 26. 26. Sakit gak Bang disunat? Sakit nggak? Setelah ini lumayan nyeri-nyeri lah pasti. Tapi dikasih obat gak tadi? Ada obat. Obatnya ada, pasti antibiotik pasti ada lah. Yang penting apa ya? Nanti biasanya dulu ya kalau yang saya alamin. Nah kalau habis disunat itu, nanti pas udah sembuh, udah kering, pakai celana dalam yang ketat Bang. Ya. Karena itu geli banget itu kesenggol-senggol. Tapi karena mungkin baru kali ya, karena mungkin baru masih sensitif. Nanti kalau udah terbiasa itu helmnya itu udah terbiasa dengan gesekan-gesekan Bang. Mantap. Mantul lah, mantap betul. Nah, ini ngomong-ngomong biayanya berapa Bang? Ini biar tahu, mungkin nanti ada yang pemirsa YouTube saya yang belum dihitan, yang udah dewasa atau memang yang mualaf atau yang apa ya, kita bilang warga Chinese atau apa Tionghoa yang mau sunat. Nah ini biayanya berapa? Biaya dia kalau dewasa 4 juta. Wis mahal banget Bang, 4 juta. Ini kan udah dewasa. Udah dewasa. Oh senjatanya tuh beda ya? Metodenya juga beda. Oh metodenya beda. Apa barangnya juga beda. Penanganannya juga beda. Karena apa ya? Kalau yang masih anak-anak itu kan pasti metodenya beda, sedikit murah karena mungkin barangnya kecil banget. Gampang diatur. Ini yang nyunat cewek apa cowok? Oh cowok. Oh cowok. Cowok semua. Oh cowok semua. Takutnya nanti cewek pas mau dipegang keburu bangun barangnya, jadi nggak jadi disunat. Boleh. Jadi 4 juta bersih, dikasih obat. Ada diskon juga sebenarnya. Wah di diskon juga ya? Wah keren banget ini. Diskon 10% lah. Jadi bersihnya berapa? 3,8an sama 3 obat. sama obat. Macam ya. Nah ini ada ininya nggak? Tadi udah saran sama dokter berapa hari sembuh? Nanti paling 1 sampai 2 minggu. 2 minggu sembuh. Ya 2 saya minggu lah benar-benar sembuh lah. berapa? 2 minggu lah. 2 minggu. Benar-benar ya. Karena saya dulu disunatnya itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD karena mungkin saya bandel gitu ya. Jadi lama sembuhnya.
lama sembuhnya jadi hampir 1 bulan baru sembuh, karena buat lari sana, buat lari sini, buat main bola, jadi tambah bengkak nggak sembuh sampai kata teman-teman katanya harus berendam di sungai, di kali yang bening. Oke, saya rendam, masih tetap bengkak juga, sampai ada yang nyaranin jadi nyuci batu yang gepeng gitu ya, digepeng, dicuci dulu yang bersih, dijemur, itu yang bengkak ditempel-tempelin di situ biar cepat kempes. Enggak juga ada yang bilang dulu katanya kalau habis disunat itu nggak boleh makan pisang Ambon, katanya pantangannya. Nggak tahu lah, namanya orang tua dulu, ya udah kita ngikutin, nggak boleh makan pisang Ambon. Ya itu, pas begitu sembuh kita pakai celana, waduh gelinya minta ampun, kayak ngilu gitu. Tapi minimal 3 atau 2 hari lah begitu. Tapi harus pakai celana dalam yang ketat. Kalau yang longgar ya itu geli. Nanti lama-lama udah terbiasa kok. Ayo bang, tadi proses sunatnya berapa lama? 10 menit doang. 10 menit, wah gila, keren banget loh. Dulu saya tuh setengah jam bang, setengah jam zaman dulu tuh. Saya tuh inget banget, saya itu disunat itu namanya di kampung ya. Di kampung itu ada mantri sunat. Wah itu terkenal banget itu, namanya mantri sunat. Ya mungkin zaman sekarang dokter kali ya. Zaman dulu mantri disebutnya. Wes, pokoknya Bang Timo itu keren banget deh. Ini buat edukasi buat pemasih hidup sana, di luaran sana yang mau memang benar hitan, bukan sekedar buat gaya-gayaan atau buat apa, ini demi buat kesehatan ya. Ayo Bang, ini udah ngulas tentang hitan. Satu kata buat hari ini Bang, setelah sunat Bang. Satu kata. Nyeri. Iya. Tapi kan nyerinya sebentar, nanti enaknya Bang, luar binasa. Satu kata cuma itu. Ya itu aja lah. Itu aja ya. Sekarang. Nih kata-kata buat saya hari ini. Siap. Rawatlah sebelum rusak, jagalah sebelum pergi, karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya takkan sama lagi. Oke, terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.